Pernah kepikiran nggak? Kenapa koperasi bisa jadi penopang ekonomi rakyat kecil? Apa sih bedanya koperasi dengan perusahaan biasa? Lalu, kenapa istilah sisa hasil usaha lebih penting dari sekadar untung? Di video kali ini, kita bakal bedah konsep koperasi secara menyeluruh. Mulai dari sejarahnya, sistem manajemennya, sampai cara bagi hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Hamdi dari kelompok 6 dan kali ini saya akan membawakan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 dalam mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Konsep dan sejarah koperasi. Kita mulai dari dasar. Apa itu koperasi? Secara etimologis, koperasi berasal dari kata CO yang berarti bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi, koperasi adalah kerjasama ekonomi antar individu dengan tujuan kesejahteraan bersama. Koperasi punya dua jenis, koperasi primer yang anggotanya perorangan dan koperasi sekunder yang anggotanya koperasi primer itu sendiri. Prinsipnya sangat unik. Keanggotaan sukarela dan terbuka. Setiap anggota punya hak suara yang sama. Dan pembagian hasilnya dilakukan secara adil, bukan berdasarkan besar ataupun kecilnya modal. Lalu, sejarahnya bagaimana? Di Inggris, pada abad ke-19, muncullah koperasi yang bernama Koperasi Rochdale. Koperasi konsumsi yang jadi model koperasi modern dunia. Di Indonesia, koperasi berkembang sejak zaman Budi Utomo pada tahun 1908. Hingga akhirnya, pada 12 Juli 1947, Kongres Koperasi Indonesia pertama kali digelar di Tasikmalaya. Dan hari itu kita kenal sebagai Hari Koperasi Nasional. Lembaga pengelolaan pun berkembang, hingga sekarang dikenal sebagai Kementerian Koperasi dan UKM. Pola manajemen dan nilai dasar. Masuk ke bagian kedua, manajemen koperasi. Sama seperti organisasi lain, koperasi butuh manajemen yang efisien. Akan tetapi, sistemnya yang sangat unik. Rapat anggota jadi pengambil keputusan tertinggi. Pengurus menjalankan operasional, lalu pengawas memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Nilai-nilai koperasi juga nggak kalah penting banget. Swadaya, tanggung jawab, kejujuran, demokrasi, dan solidaritas. Nah, nilai-nilai inilah yang bikin koperasi beda dari bisnis biasa. Manajemen mengikuti beberapa siklus. Ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Koperasi bisa berupa primer ataupun sekunder, tergantung siapa anggotanya. Tujuan, fungsi, dan permodalan. Sekarang kita bahas tujuan dan sumber modal koperasi. Berbeda dari perusahaan biasa yang berorientasi laba, koperasi fokus pada kesejahteraan anggota. Tujuan koperasi menyangkut beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan akses sumber daya, menyediakan barang dan jasa murah, menanamkan kerjasama dan solidaritas. Yang terakhir ada mendorong kemandirian ekonomi. Lalu, sumber koperasi dari mana? Nah, jadi sumber modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan wajib, dana cadangan SHU, pinjaman, bahkan hibah. Landasan hukumnya pun kuat. Ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1092 tentang perkoperasian. Jenis koperasinya pun beragam. Simpan pinjam, konsumen, produsen, jasa, bahkan pemasaran. Dan koperasi bisa berdiri secara legal dengan akte dan badan hukum yang sah. Laba, SHU, dan distribusi modal. Sekarang bagian yang paling sering ditanyakan.
Apa itu SHU? Di koperasi, istilah laba diganti menjadi sisa hasil usaha atau biasa disingkat SHU. SHU ini dibagikan berdasarkan kontribusi anggota ke koperasi, bukan berdasarkan jumlah modal. Nah, ini lebih adil dan lebih sosial. Mari kita ke contoh. Contohnya, koperasi memperoleh SHU sebesar 100 juta rupiah. Dari jumlah itu, 70% berasal dari transaksi anggota dan 30% dari non-anggota. Dari SHU anggota, yaitu 70 juta rupiah, 25%-nya atau 17,5 juta disisihkan sebagai cadangan koperasi. Sisanya 52,5 juta rupiah dibagikan kepada anggota sesuai besarnya kontribusi mereka. Sedangkan SHU dari non-anggota yaitu 30 juta rupiah, 60%-nya yaitu 18 juta rupiah juga masuk ke cadangan koperasi dan sisanya 12 juta rupiah digunakan untuk pengembangan koperasi. Nah, dengan sistem ini, anggota mendapatkan haknya secara adil dan koperasi tetap punya cadangan yang kuat untuk masa depan. Kegiatan koperasi bisa satu unit usaha atau koperasi serba usaha, seperti koperasi petani yang punya toko sekaligus simpan pinjam. Modal koperasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan dari luar. Cadangan koperasi juga penting. Penting sekali untuk menutup kerugian, menjaga likuiditas, menjamin keberlangsungan jangka panjang. Semua ini menjadikan koperasi bukan cuma kuat, akan tetapi juga mandiri. Nah, itulah beberapa rangkuman yang bisa saya rangkum dari materi kelompok 1 sampai kelompok 4, dari sejarah hingga SHU, dari nilai dasar sampai ke struktur manajemen. Semuanya menunjukkan satu hal, bahwa koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat. Kalau dikelola dengan baik, koperasi bukan cuma bisa bersaing, tapi juga menjadi fondasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Saya Agil dari kelompok 6. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan terakhir, semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.